Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas dua, yaitu P1 dan MOLY. Kita akan melihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengandalian. Analisa kita ini adalah bahan pembelajaran ataupun untuk bahan pemikiran tambahan, bukan untuk perintah aksi ya, untuk beli atau jual. Baik, kita akan masuk ke sahamnya. Apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian juga pembahasan kita ini bukan bertujuan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten ya, tapi kita membahasnya dari segi data-data yang ada. Baik, P1 ya, ini sekarang P1 bahwa ada dua data yang kita punya ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Dari segi book value ada peningkatan sedikit sekali, hanya Rp1 ya. Kemudian dari IPS juga anggap sama saja ya. Kemudian dari segi harga ini ada peningkatan 30-an rupiah ya. Dari segi aset lancar ini ada penurunan, kemudian hutang ini tetap ya, dan lain-lainnya tetap. Berarti di sini dapat kita simpulkan ratanya sebenarnya sama ya, ratanya sama, hanya harga yang meningkat. Baik, di triwulan 1 itu keuntungannya 9,4%, di triwulan 2 ini 9,5%, jadi kurang lebih saja ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi valuasinya dulu ya. Harga sekarang ini ya hanya 9% ya, 9% lebih mahal daripada nilai bukunya. Berarti memang ya harganya seperti itulah ya. Memang harga wajar. Jadi untuk harga saat ini memang harga wajarnya ya. Yang kedua, maksimal beli kita di 385, sekarang sudah 400-an. Berarti untuk maksimal beli ini sudah kategorinya mahal ya. Jadi dari segi perusahaan ini wajarnya, valuasinya wajar, tetapi dari segi maksimal beli ini sudah mahal. Kemudian untuk segi dividen 20% saja ya. Berarti kemudian dividen yieldnya juga ini 1,7, berarti perusahaan sebenarnya sudah membagikan dividen kepada investor, tetapi jumlahnya ya, dividen payout ratio-nya ini di bawah 30% dan nilainya juga di bawah dari inflasi juga ya. Baik, kita lanjut ke ketahanan sekarang ya. Dari segi free cash flow 8%, aman saja ya. Free cash flow-nya 8%, aman. Kemudian aset lancarnya turun tapi masih dalam kategori yang sangat besar ya. Jadi untuk ketahanan perusahaan ini sangat bagus ya. Untuk ketahanan perusahaan ini sangat bagus. Oke. Bentar. Untuk ketahanan perusahaan sangat bagus. Kemudian saham ini ya yang ada di bursa ya. Saham yang ada di bursa hanya 48%, berarti 52-nya ini pengendali tidak trading ya. Jadi simpelnya pengendali tidak trading, yang ada di bursa hanya 48% ya. Kemudian juga di triwulan 1 itu lokal 24%, kemudian di triwulan 2 lokal jadi 25, naik 1%. Berarti asing dari 23 turun jadi 22. Kan kita cek dulu ya, 22 per 48. Oke. Jadi ini sekitar 45%. Berarti kalau menurut saya pribadi ya, dari data ini ya, asing di sini, pergerakan asing ini patut juga untuk dilihat ya, karena jumlahnya ini sudah jumlahnya ini ya
tadi sekitar 40%-an ya. Jadi asing di sini perlu juga dilihat pergerakannya. Baik, dari data yang kita dapatkan di sini ya, bahwa pertama keuntungannya ini 9,5%, sebenarnya masih di bawah 10 ya. Jadi valuasinya mahal ini mungkin ya tadi perlu IPS-nya yang perlu ditingkatkan lagi ya, lebih dari 10 yang pertama. Kemudian itu juga ada hubungannya dengan dividen ya, karena keuntungannya di bawah 10% mungkin akhirnya dividennya juga ada pengaruhnya. Oleh karena itu saya membuat asumsi ya, saya tidak mengatakan bahwa ini sebuah kesimpulan ya, ini asumsi saya ya, bahwa kita pertama ini ada dua yang kita tunggu ya. Yang pertama itu tadi dari segi valuasi ya dan harga. Ini kan maksimal beli 350-an minimal ya, minimal ini P1 berarti dia saham konsumer ya. Berarti ada dua di sini ya. Pertama, IPS-nya ini harus membaik ya. Maksudnya Pak, keuntungannya usahakan, ini banyak sekali perusahaan ya yang konsumer utamanya, konsumer ini untungnya sangat besar-besar, puluhan persen ya, bahkan ada sampai 20. Kemudian juga yang kedua di sini harga ya. Ini harga karena ini valuasinya mahal, paling tidak ya, ini untuk konsumer ini paling tidak kalau mungkin dia turun ke murah mungkin tidak bisa ya, misal paling tidak dia turun ke wajar ya. Jadi valuasinya ini kita harapkan juga ya harganya ya seperti ini. Jadi concernnya ada dua ya. Yang pertama tadi IPS-nya harus naik ya. Yang kedua juga harganya ini turun ya, paling tidak ya, kalau kita mau berinvestasi di sini turun ke harga wajar ya. Jadi demikian pembahasan kita untuk saham yang pertama tadi, namanya adalah P1 ya. Kemudian yang kedua kita membahas saham yang kedua, Molly ya. Tadi P1 tadi ya, P1 itu saham konsumer ya. Bukan konsumer, saham penyewaan properti dalam penjualan lahan dan penyewaan. Berarti bukan ini ya, bukan konsumer berarti ya. Berarti kalau seperti itu mesti kita menunggu sampai ke murah berarti ya. Mohon maaf. Jadi untuk sini tadi ya, untuk valuasinya ini kita berharap sampai ke murah ya. Karena sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan konsumer tetapi properti. Jadi saya berharap bahwa berarti valuasinya sampai ke murah ya, bukan hanya sampai ke wajar. Lanjut kita masuk ke Molly, Madusari Murni Indah ya. Jadi perusahaan ini bergerak di distribusi dan perdagangan etanol dan produk lainnya. Jadi lebih ke kimia ya, bahan kimia kayaknya ya. Tapi katanya ada Molindo ini juga memproduksi etanol yang sudah food grade, ada juga ya. Saya tidak terlalu mendalami tentang bisnis ini ya, jadi seperti itu. Bagi Anda yang lebih mendalami silahkan bisa juga menjelaskan ya. Yang kedua ini Molly, Madusari Murni Indah ya. Saya sudah mendapatkan dua data ya. Di sini di triwulan kita bandingkan dulu ya, dari segi book value ini keuntungannya dari segi book value ini, book value-nya ya kurang lebih ya 420-an. IPS-nya ini malah terjadi penurunan drastis ini ya. Ada penurunan drastis dari IPS. Saya menggunakan TTM ya, berarti ini ada hubungannya dengan di triwulan 2 di tahun 2023 ya. Kemudian dari segi harga juga ada penurunan, aset lancarnya meningkat, hutangnya turun ya, hutangnya turun keduanya ya. Baik, nanti untuk yang lainnya kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama bahwa keuntungannya di triwulan 1 ini 7%, tetapi tiba-tiba di triwulan 2 ini jauh sekali turun ya, menjadi 2% saja ya. Baik, kita akan cek dari segi
valuasi bahwa perusahaan ini ya dibandingkan harga ini ya dihargai ini 44% lebih murah ya. 44% lebih murah daripada nilai perusahaannya. Berarti ini ya sangat di bawah ya, investor masih menghargainya di bawah ya. Yang kedua, dari segi IPS, dari segi maksimal beli ya, ini 122 maksimal, sekarang sudah di 240, artinya hampir 1 kali lipat lebih mahal ya, hampir 1 kali lipat lebih mahal. Dapat kita ambil mungkin ya asumsi bahwa apabila tadi keuntungannya yang kecil otomatis berimbas nanti kepada dalam harga, maka nanti valuasinya akan menjadi mahal, meskipun itu book value-nya dibanding nilai harganya itu masih murah, tetapi dengan keuntungan yang kecil maka valuasinya menjadi mahal ya. Itu yang pertama. Sekarang kita lanjut dari segi dividen. Perusahaan juga membagikan dividen ya. Ini senilai 11%, hampir 12 ya. Sudah ada membagikan dividen tapi nilainya masih rendah ya. Membagikan dividen tapi nilainya masih rendah. Nah, dari data ini juga bahwa akhirnya karena harganya tadi tinggi ya, harganya di 240, kita bagikan dengan DPR, otomatis dividen yieldnya menjadi kecil, hanya 0,6 ya, 0,6. Jadi di sini dapat kita ambil benang merahnya bahwa valuasinya mahal, meskipun perusahaan ada peluang untuk berkembang, namun belum didukung oleh dividen ya. Walaupun sudah membagikan dividen tapi masih di bawah dari inflasi. Lanjut, ketahanan perusahaan 6% ya, dari segi free cash flow oke saja ya. Kemudian hutang ini di bawah dari 50%, aman ya. Hutang di bawah dari 50% ini termasuk sangat aman ya. Oke. Jadi dari segi ketahanan ini perusahaan oke. Dari segi kepengendalian sekarang ya, yang saya lihat bahwa di triwulan 1 itu ya di KSEI hanya ada 8% ya, hanya ada 8% yang ada di bursa yang bisa diperjualbelikan di bursa ya, hanya 8%. Maaf, ralat data ya tadi ternyata salah angka ya, salah mengetik tadi ya, 71 tertulis 7, hanya datanya berbeda. Jadi datanya kurang lebih saja ada di KSEI itu semula di triwulan 1 72,16, sekarang 72,19, hanya 0,3% saja. Jadi tidak ada signifikan ya. Namun ini jumlah yang di masyarakat ini hanya 9%. Sebenarnya oke saja di atas 75 ya. Di atas 7,5%. Tetapi kalau dari segi hanya 9% ini ya, yang non warkatnya 9, maka harga ini ada kecenderungan untuk naik atau turun itu bisa agak cepat karena retailnya tidak banyak ya. Baik, kita ambil simpulannya ya, kita ambil kesimpulan sementara bahwa untuk perusahaan ini ya di triwulan 2 ini terjadi penurunan besar ya, otomatis berarti di sini ya kita harus menunggu ya IPS-nya yang membaik ya. Kemudian juga karena dia dalam kategori mahal, kemudian harga juga ya turun sesuai dengan kriteria kita sekitar di 120-an ya, minimal di 120-an. Karena ini consumer ya, minimal turun ke sekitar di 122 ya, itu harga wajarnya minimal ke situ. Kalau ke bawah jauh lebih bagus lagi ya. Jadi ada dua untuk bisa perusahaan ini bagus ya. Yang pertama IPS-nya harus meningkat, dalam artian bahwa nanti keuntungannya lebih dari 10% ya. Kemudian juga dari segi harga ini sebaiknya kita menunggu turun ya. Turunnya kemana? Ke sekitar harga wajar tadi. Kalau bisa ya sampai murah, tetapi kalau konsumer ini ya minimal di wajar ya, menunggu ini
Baik ya, ini yang saya dapati dari perusahaan ini ya. Baik, bagaimana dengan dividen? Dividen ini karena perusahaan sudah ada niat ya, nanti dividen itu akan menggiring saja ya, karena yang pertama mereka harus fokus pada perbaikan kinerja dulu. Baik, demikian pembahasan kita untuk dua saham, yang pertama Piwon dan Molly. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.